Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Mazmur 69 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi lagi bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, masalah bisa datang seperti banjir yang menggenangi kehidupan dan membuat kita sesak napas. Permasalahan yang kita alami bisa seperti permukaan air yang perlahan-lahan naik hingga kita kewalahan. Setiap orang memiliki jenis ketakutan dan kesengsaraan sendiri. Permasalahan yang dialami bukan karena kesalahan yang diperbuat, adalah pergumulan dan penderitaan yang berat rasanya. Demikian Daud dalam perikop ini diperhadapkan dengan banyak masalah dan penderitaan yang bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesetiaannya kepada Allah. Orang yang membencinya lebih banyak daripada rambut di kepalanya. Dia dibenci banyak orang tanpa sebab. Penguasa yaitu Saul membencinya dan memusuhinya tanpa alasan dan hendak membinasakannya. Meskipun tidak bersalah, ia diperlakukan bersalah. Meskipun Daud tidak terlibat dalam rencana jahat terhadap Saul, ia tetap diminta pertanggungjawaban atas semuanya. Daud menjadi bahan celaan dan olok-olok di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah para peminum dan pemabuk. Penderitanya semakin berat karena saudara-saudaranya tidak menganggapnya sebagai saudara. Ketidakadilan yang diterimanya membuat dia putus asa. Dalam pergumulan dan penderitaan yang sangat berat tersebut, Daud datang dan berseru meminta pertolongan Tuhan. Dia mengakui kebodohan dan kesalahannya. Di ayat 6, Daud berkata demikian, Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Dalam doanya, dia memohon kepada Tuhan dan berkata, Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu yang berkenan. Ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesat. Segeralah menjawab aku, datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman Daud mungkin terjadi kepada kita. Perbuatan baik yang kita lakukan tidak dihargai oleh orang lain. Bahkan mereka menfitnah, mengolok-olok dan membenci kita karena perbuatan baik yang kita lakukan. Hal yang paling menyakitkan adalah apabila sahabat dan keluarga menjauhi kita tanpa alasan dan sebab yang tidak jelas. Mungkin kita merasa tidak ada pijakan untuk bertahan hidup, seperti seseorang yang berdiri di atas lumpur, sementara air naik menggenangi leher kita. Hal ini bisa saja membuat kita frustasi dan berputus asa. Ada beberapa lumpur yang menjerat kaki kita, sehingga kita tidak berdaya untuk bergerak, yaitu yang pertama, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Karena cobaan dan kesulitan, karena kerusakan batin, dan godaan serta tindasan daripada iblis. Karena itu, bila cobaan dan kesulitan kita alami, janganlah sampai merusak batin kita, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan. Dalam penderitaan yang sangat berat, datanglah kepada Tuhan, akuilah dosa dan kebodohanmu, dan berserulah kepadanya di dalam doamu meminta pertolongannya. Berdoalah seperti Daud yang berkata, Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam.
Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Percayalah, bila kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Selamat berserah kepada Tuhan. Selamat dimenangkan kuasa kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu, memelihara setiap hamba yang datang memohon pertolongan kepada-Mu. Maka biarlah kami dalam perkara-perkara yang kami hadapi, dan juga dalam hujatan dan hinaan yang kami terima, karena kami melakukan perbuatan baik, Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami, dan Tuhan yang memenangkan kami menghadapi seluruh penderitaan tersebut, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat dimenangkan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.